Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebab benih Allah tetap tinggal di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, sebab ia lahir dari Allah. Ayat ini, waduh, kontroversi ya. Kalau orang dunia baca ayat ini, dia pasti mengolok-olok. Mana ada orang tidak berbuat dosa? Ini tidak relevan. Ini ayat ngawur, ayat yang tidak bisa diteladani. Oh, salah besar, saudaraku. Ayat firman Tuhan ini ya dan amin. Jika ini ditulis, maka ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Ada janji Allah, saudaraku. Nah, kalau kita teliti lebih dalam ayat ini mengandung dua kalimat penting, saudaraku ya. Yang pertama, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebab benih Allah tetap tinggal dalam dia. Terus ada kata dan ia tidak dapat berbuat dosa. Ini kalimat keduanya, tidak dapat berbuat dosa. He cannot sin, sebab ia lahir dari Allah, because he is born of God. Jadi ada dua kalimat yang kita pelajarin. Nah, di ayat 9 ini saya akan bagi jadi mungkin 2 atau 3 video, saudaraku, supaya kita lebih mengerti. Saya akan lebih pelan di sini menjelaskan dengan lebih detail supaya kita ngerti apa rahasia yang terkandung di dalam ayat yang ke-9 ini, saudaraku. Istilah lahir dari Allah atau bahasa Inggrisnya born of God, bahasa Yunaninya genao ektheos, hanya muncul dalam surat 1 Yohanes. Di dalam surat-surat lain tidak ada istilah itu. Tetapi di dalam surat-surat Paulus itu ada istilah lahir baru. Nah, misalnya dalam Titus 3 itu lahir baru ada muncul juga. Nah, itu sebenarnya sama. Lahir dari Allah, lahir baru itu sama. Sebelum membahas tentang lahir dari Allah, saudaraku, kita perlu tahu tentang kelahiran itu dulu. Nah, manusia pertama atau istilahnya Adam pertama, kita harus tahu istilah-istilah Alkitab. Adam pertama itu telah jatuh dalam dosa, sehingga semua kelahirannya atau keturunannya itu jatuh dalam dosa. Roma 5 ayat yang ke-17. Jadi tidak ada yang tidak berbuat dosa, semua mewarisi dosa keturunan itu, yaitu Ayub 5:24. Kita baca aja Ayub 5:24. Semua jatuh dalam dosa. Ayub 25 ayat yang keempat. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah? Bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Bagaimana? Semua mengandung dosa gitu loh. Jadi tidak ada yang tidak berbuat dosa, saudaraku. Semua jatuh dalam dosa karena mewarisi dosa keturunan dari Adam pertama. Allah yang mengasihi hidup kita, dia rela mengaruniakan putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Yohanes 3:16, ayat yang terkenal ya. Dia korbankan putra manusia Yesus itu. Kristus ini dilahirkan dari Roh Kudus, bukan melalui hasil perkawinan dari Yusuf dan Maria. Jadi Yusuf Maria ini tidak bersetubuh atau kawin, tetapi Maria ngandung putra manusia Yesus ini dari Roh Kudus. Sehingga benihnya itu kudus. Matius 1 ayat 20, Lukas 1 ayat 34 sampai 35 dan 37. Benihnya kudus. Kristus atau istilahnya itu Adam terakhir. Itu kudus. Tetapi pada saat dia lahir kan kudus, pada saat dia menjalani hidup itu selama 33,5 tahun kurang lebih, dia sudah teruji dalam keadaan sebagai manusia. Dia tidak ada unsur Allah. Apakah putra manusia Yesus itu 100% Allah, 100% manusia? Tidak. Ada unsur 0,1% Allah aja, dia gak bisa mati kok. Allah ini gak terbatas. Tak terbatas, dikurangi dengan perkara apapun, misalnya dikurangi dengan 1 juta, menghasilkan apa? Tak terbatas juga. Sehingga kalau ada unsur Allahnya, Yesus
Dia bisa kita teladanin. Pasti dia nggak berbuat dosa, dia nggak terbatas, dia juga nggak bisa mati, dia juga nggak bisa berbuat dosa, pasti itu. Kita nggak bisa meneladani loh, iya ada unsur Allahnya. Tapi Alkitab mengatakan dia sebagai manusia seutuhnya. Filipi 2 ayat yang ke-8. Kenosis, meninggalkan keilahiannya. Benar-benar menjadi sama seperti manusia seutuhnya. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Dalam keadaan sebagai manusia dia diuji dalam segala segi hidup tetapi tidak berbuat dosa. Sehingga putra manusia Yesus menang atas dosa. Dia bisa tidak berbuat dosa sampai ujung hidupnya. Sampai dia disiksa mati di kayu salib. Setelah 3 hari dia bangkit, dia kembali menjadi Allah yang kekal. Jadi Tuhan Yesus itu Allah yang kekal, menjelma menjadi manusia sepenuhnya dan kembali menjadi Allah yang kekal. Nah, dia menjadi sempurna dalam tubuh daging. Roma 5 ayat 19, 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Hal ini membuat keturunan Adam terakhir, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan di dalam Kristus. Roma 5 ayat 1. Kita yang dibenarkan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan di dalam Kristus. Adam pertama jatuh dalam dosa, semua keturunannya jatuh dalam dosa. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bertobat, kita berubah, atau istilah lainnya lahir baru. Di dalam Kristus dibenarkan. Sehingga saat kita mati, kita masuk dalam kerajaan sorga. Ini sebagai tentang kelahiran. Jadi saudara perlu ngerti perpindahannya dari dari anak iblis menjadi anak Allah. Dari keturunan Adam pertama menjadi keturunan Adam terakhir. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Ini peristiwa ini nggak bisa dipakai logika, nggak bisa dipikir dengan akal. Bagaimana anak serigala bisa berubah menjadi anak domba? Serigala berubah menjadi domba. Serigala yang makan daging berubah jadi domba yang makan rumput. Gak bisa dinalar. Inilah peristiwa lahir baru itu, saudaraku. Dunia gak bisa mengerti. Loh, kamu yang dulu itu suka maki-maki orang, suka curi, suka kurang ajar sama orang tua, emosian, kok bisa berubah menjadi orang yang sabar? Musa, orang yang beringas, dibunuh itu orang Mesir. Kita bisa baca di dalam awal-awal kitab Keluaran. Tapi di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga mengatakan Musa adalah orang yang paling lemah lembut di muka bumi ini. Kenapa bisa berubah? Inilah peristiwa lahir baru yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Ini kita perlu bersyukur. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus punya janji ini. Berubah. Jadi gak ada istilah hidupku ya seperti ini. Ya kamu harus menerima aku apa adanya. Nggak bisa. Kalau kita tahu ini salah, kita bisa berubah di dalam Kristus. Kita bisa berubah, saudaraku. Nah, peristiwa lahir dari Allah ini memang menakjubkan. Nikodemus yang adalah seorang yang mengerti mengerti Taurat, orang Farisi yang belajar banyak Taurat, belajar Taurat dengan sangat banyak dalam, saudaraku, itu nggak paham istilah kelahiran baru atau istilah kelahiran kembali, born again. Kita baca Yohanes 3 ayat 3 sampai 4. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali atau born again, itu sama istilahnya, born of God, born again, lahir baru, itu dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tuh. Terus ayat yang keempat, bagaimanakah mungkin, ini Nikodemus berkata, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Loh, Nikodemus gak bisa mikir. Ya apa ya? Orang sudah dewasa, masa dimasukkan dalam rahim ibu untuk lahir baru? Gak bisa kan? Gitu. Nah, ini yang dinamakan lahir baru yang gak bisa dimengerti oleh akal manusia.
Putra manusia Yesus menjelaskan lebih detail tentang kelahiran kembali ini, yaitu dilahirkan dari air dan roh. Yohanes 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, born of water and of the spirit. Jadi istilah lahir baru itu lahir dari air dan roh. Born of water and of the spirit. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, Yohanes 3:6. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kalau kita dilahirkan dari daging, Adam pertama itu berujung kepada kebinasaan. Amsal 24 ayat yang ke-11. Terhuyung-huyung masuk dalam pemancingan. Itu Adam pertama. Tapi kalau kita dilahirkan dari air dan roh, lahir baru, kita bisa masuk surga, kita nggak binasa. Di dalam Yesus ada jaminan hidup kekal. Tidak ada yang dapat melepaskan dari tubuh celaka ini. Roma 7:24. Nggak bisa. Kecuali lahir baru. Dengan cara dilahirkan dari air dan roh. Bisa ngerti saudaraku sampai di sini istilah lahir dari Allah, born of God, born again, lahir kembali atau lahir baru. Titus 3 ayat yang ke-5. Ini ya. Ini Titus 3:5 itu permandian kelahiran kembali atau regeneration and renewing of the Holy Ghost, pembaharuan oleh Roh Kudus. Jadi istilah-istilahnya sama, tapi istilah-istilahnya agak beda-beda sedikit, tapi pengertiannya sama, yaitu lahir baru, lahir kembali. Nah, istilah lahir dari Allah atau lahir baru atau lahir kembali, kita akan mensandingkan dengan kelahiran bayi pada umumnya. Kita akan lihat satu persatu ini. Kelahiran bayi pada umumnya itu ada 3 tanda, yaitu tanda darah, tanda air. Itu tanda darah itu apa? Saat ada bercak, waduh, ngeflek. Wah, ini baru sudah 9 bulan, waduh, kok ngeflek. Terus ada tanda air, yaitu air ketubannya pecah, waduh, sakit perut kan. Nah, akhirnya dilarikan ke rumah sakit, terus oleh dokter dibantu kan supaya bayinya keluar. Saat bayinya keluar, bayi kan menangis, atau kalau nggak menangis ditepuk, itu adalah tanda roh, bayinya hidup. Jadi kelahiran bayi pada umumnya itu ada tanda darah, tanda air, dan tanda roh. Ada kehidupan dari bayi itu, ditepuk nangis. Nah, itu ya saudaraku. Demikian juga kelahiran baru itu ada 3 tanda atau ada 3 kesaksian, baik di sorga dan di bumi. Nah, di bumi itu 3 tanda, tanda darah, air, dan roh. Di sorga itu ada 3 kesaksian, kesaksian dari Tuhan Yesus, kesaksian dari Allah Bapa, dan kesaksian dari Roh Kudus, saudaraku. Nah, itu ayatnya di mana? Kita akan lihat nanti, tapi kita pelajarin dulu di sini. Nanti kita akan lihat, saudaraku, di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 dan ke-6. 6 dan 7. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan roh itulah yang memberi kesaksian. Sebab roh itu adalah kebenaran. Lihat, air, darah, roh. Ayat ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya menjadi satu. Ayat ke-8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh dan air dan darah. Dan ketiganya ini menjadi satu. Lihat,
kelahiran bayi pada umumnya dan kelahiran baru sama. Ada 3 hal tandanya. Nah, apa ini? Rahasianya apa? Walaupun kita belum sampai di pasal 5, nah apa kita pelajarin dulu di sini karena ada sangkut pautnya dari dalam 1 Yohanes 3:9 ini. 3 tanda, tanda darah, tanda air, tanda roh. Tanda darah yaitu kesaksian Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, firman Allah. Tanda darah ini adalah lambang penderitaan. Ibrani 13 ayat 12 dan 13. Darah itu lambang penderitaan. Saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka orang tersebut harus mau berkomitmen menderita mematikan tubuh daging. Roma 6 ayat yang ke-6. Bahasa Yunaninya katargeo, dinulkan. Seperti volume radio itu zaman dulu dinulkan. Belum klik off, belum pin nul. Kalau off berarti kita sudah masuk surga. Selama di dunia nul. Daging gak dibiarkan bersuara, volumenya nul. Mau bersuara dinulkan, nulkan terus. Jadi daging tetap mati. Roh yang terus bertumbuh sehingga tidak berbuat dosa, saudaraku. Nggak rutin berbuat dosa. Hidup dalam kesucian. Nah, ini orang yang lahir baru, tandanya itu ada tanda darah. Mau menderita. Mau menderita karena salib Kristus. Penderitaan kita haruslah penderitaan karena salib Kristus, bukan penderitaan karena dosa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-14 dan 16. Dengan kata lainnya, kita mau menderita karena melakukan firman Tuhan. Karena kita dilahirkan dari benih firman Tuhan, sehingga kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Jikalau sudah demikian, kita mau menderita karena salib Tuhan, karena melakukan kebenaran firman, maka kita memiliki kesaksian Kristus di dalam sorga. Tuhan Yesus menyaksikan, ya, anakku ini orang benar. Dia mau hidup di dalam kebenaran firman. Itu saudaraku. Tanda darah dan ada kesaksian di sorga. Kesaksian dari Putra Allah atau Tuhan Yesus Kristus menyaksikan. Iya, ini anakku yang benar yang mau hidup dalam kebenaran firman. Tanda darah. Kedua, tanda air itu kesaksian Allah Bapa. Tanda air ini lambang kebenaran. Amos 5:24 kita baca. Amos 5:24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini kebenaran. Inilah kebenaran dari Allah. Yohanes 3 ayat 33, Yohanes 17 ayat 3. Saat seseorang percaya dan dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus. Kisah 2 ayat 38. Dibaptiskanlah kamu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, maka ada kesaksian dari sorga yang membenarkan hidup kita. Yakobus 2:23. Jadi jika ada kesempatan setelah kita percaya Tuhan Yesus, maka kita harus dibaptiskan sebagai tanda melakukan kehendak Allah. Jika kita menolak baptisan air, padahal ada kesempatan untuk dibaptis, maka kita sama saja menolak kehendak Allah. Kita baca Lukas 7 ayat yang ke-30. Ini firman Tuhan ya, bukan saya yang ngomong, yang bicara. Ini firman Tuhan, Lukas 7 ayat 30. Dalam terjemahan lama bunyi demikian. Tetapi orang Farisi dan Fakih atau ahli Taurat menolakkan kehendak Allah atas dirinya sendiri. Dalam terjemahan baru menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Dalam terjemahan lama itu menolak kehendak Allah. Di dalam hal mereka itu tiada dibaptiskan oleh Yahya karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Nah, menolak baptisan berarti menolak kehendak Allah. Hal ini bisa berakibat kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21-23.
Orang yang tidak melakukan kehendak Allah tidak dikenal Allah. Nyala engkau, hai sang pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Gitu. Kecuali ada perkecualian di sini. Jika orang tersebut sudah sakit, terbaring di rumah sakit, tidak bisa dibaptis. Ya apa boleh buat. Allah tahu kondisinya, sehingga saat mati belum dibaptis tidak masalah. Contohnya, berdasarkan ayat penjahat di sebelah Tuhan Yesus yang ikut Tuhan Yesus, dia bertobat saat disalib, dia kan nggak sempat dibaptis, dia cuma bertobat. Ingatlah aku saat engkau berada di sana. Kita baca aja di dalam Lukas 23:43 supaya nggak salah ucap saya, saudaraku. Kadang ayat-ayat firman Tuhan ya saya terus harus hafalkan. Lukas 23:43, 23:43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu kata putra manusia Yesus. Nah, nggak sempat dibaptis tapi masuk surga. Itu loh saudaraku. Jadi maka dari itu saya tulis di sini, jika ada kesempatan setelah kita percaya Tuhan Yesus, kesempatan untuk hidup, maka kita harus dibaptis. Saya percaya Tuhan Yesus, oke, saya ngambil komitmen untuk dibaptis, menanggalkan kehidupan lama saya, menguburkan hidup lama, bangkit kepada hidup yang baru. Nah, ini saudaraku. Jadi tanda air, baptisan air, harus melakukannya. Kalau saya percaya baptisan selam, ada bukti-bukti ayat yang bisa tunjukkan, tapi saya nggak bahas di sini, saudaraku. Istilahnya ini, intinya di sini baptisan air. Dalam di Sida-Sida Ethiopia di Filipus, dia nyari air yang banyak. Loh, ngapain harus cari air banyak kalau baptisan itu dipercik atau di bawah bendera? Nah kan, nggak perlu air banyak, cukup air dalam botol dipercik aja. Tapi cari air banyak. Kenapa? Dibaptis, selam. Nah, kata baptis itu bahasa Yunani itu baptiso. Baptiso itu diselam atau ditenggelamkan, ditenggelamkan. Jadi benar-benar tenggelam terus bangkit. Yohanes membaptis di mana? Di Sungai Yordan. Loh, ngapain? Kok nggak pakai botol atau pakai kendi dipercik itu kan? Enggak. Di Sungai Yordan dibaptis selam. Baptisan itu bahasa di dalam Kolose dikatakan menguburkan hidup yang lama, bangkit kepada hidup yang baru. Di Filipi itu Kolose saya lupa itu ada, saudara bisa search sendiri di Alkitab. Karena saya nggak bahas detail, saudaraku, saya hanya memberikan penjelasan alasan-alasan praktis kenapa kok baptisan yang benar itu baptisan selam. Kata dikubur itu kan, kalau dikubur cuman tangannya tok dikubur, itu bukan dikubur, itu cuman mainan. Kata kubur itu berarti dikubur semuanya, seluruh tubuhnya dikubur. Ayo, mana ada kuburan kepalanya di atas, badannya di dalam kubur? Kan tidak ada, semua dikubur penuh. Nah, maka dari itu baptisan selam itu cocok dengan firman Tuhan, dikubur terus bangkit dengan hidup yang baru. Itu istilah mengubur kubur. Jadi baptisan yang benar selam. Kalau percik kan gak dikubur. Segitu saudaraku ya. Nah, itu tanda air, ada kesaksian Allah Bapa. Iya, asal baptis air, ya anakku, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ayo kamu jadi orang benar, anakku. Hiduplah dalam kebenaran Allah. Mau pikul salib. Lihat, ada tanda air, ada tanda darah tadi pertama. Ketiga, tanda roh atau kesaksian Roh Kudus. Tanda roh ini adalah lambang pekerjaan Roh Kudus. Dalam Titus 3 ayat yang kelima. Saat seseorang percaya Tuhan Yesus Kristus, maka paket lengkapnya adalah keselamatan. Maka paket lengkapnya itu keselamatan dan dipenuhi dan dipimpin oleh roh. Jadi selamat itu kan percaya Tuhan Yesus, dibaptis air, jika ada kesempatan dibaptiskan air,
ada paket lagi yang harus dilalui. Yang ketiga yaitu penuh dan dipimpin Roh. Nanti kita akan lihat lebih dalam di dalam Titus 3 ayat yang kelima. Saudara bisa pelajarin juga di dalam The Secret of Titus 3 ayat yang kelima. Saudara bisa search playlist saya, itu ada. Nah, itu jelaskan kelahiran kembali dan ada paketnya dan pembaruan oleh Roh Kudus. Yohanes 3 ayat yang kelima juga merupakan penjelasan dari putra manusia Yesus loh. Ini jelaskan bahwa kelahiran kembali itu dari air dan roh sehingga dapat masuk kerajaan sorga. 1 Yohanes 5 yang ke-6 menjelaskan bahwa Yesus Kristus datang dengan air dan darah. Kemudian Roh Kudus juga memberi kesaksian. Jadi hal ini membuktikan bahwa keselamatan dan pembaharuan oleh Roh Kudus itu merupakan satu paket lengkap dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu jangan menolak baptisan Roh Kudus. Tanda khas orang dibaptis Roh Kudus itu bisa berbahasa lidah, berbahasa roh. Tanda yang bisa didengar dan dilihat. Yang didengar jelas baptisan Roh Kudus itu bisa berbahasa roh, berbahasa lidah. Yang bisa dilihat ada perubahan, pembaharuan oleh Roh Kudus. Ya, ini tentang tanda roh. Nah, saya akan berikan ringkasan sedikit. Ini penjelasan di video ini kita akan akhiri. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya masih dalam ayat yang ke-9. Penjelasan ringkasnya adalah saat seseorang mengaku mengalami kelahiran kembali atau kelahiran baru atau lahir dari Allah, maka ada 3 kesaksian yang mengikutinya. Yaitu yang pertama, ada kesaksian mau hidup suci sampai ke dalam pikiran, hati, perkataan, perbuatan. Sehingga Allah menyaksikan, ya ini hidup kita ini orang benar. Ada kemauan menguburkan hidup lama, bangkit ke hidup yang baru, mau komitmen hidup kudus. Nah ini. Kedua, mau menderita karena salib Kristus dengan mematikan daging terus-menerus. Lukas 9 ayat 23. Karena tidak mau terlepas dari kasih Kristus. Saya nggak mau terlepas dari kasih Kristus. Roma 8 ayat 35-36. Jadi saya mau menderita, mengikuti teladan Kristus, mengikuti jejak Kristus. Saya mau menderita karena salib Kristus. Nah, sehingga Tuhan Yesus Kristus di sorga menyaksikan hidup kita sebagai orang suci yang mau terus melakukan kebenaran firman Tuhan walau menderita. Nah, itu tanda darah. Ketiga, kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 21 ayat 18. Kita mau mengulurkan tangan kita mau diikat dan dibawa ke tempat-tempat yang kita tidak suka. Tempat apa itu? Tempat yang daging gak suka, tapi roh suka. Roh kita akan tumbuh, daging terus dimatikan. Itu Roh Kudus akan bawa itu. Bawa ke tempat-tempat yang suci itu saudaraku. Nah, sehingga Roh Kudus menyaksikan di sorga bahwa kita adalah putra-putra Allah. Roma 8 ayat yang ke-14. Inilah kelahiran baru yang sejati. Bisa paham saudaraku tentang kelahiran baru? Mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, terus kemudian dibaptis dan mau hidup dalam kebenaran Allah. Jadi Allah menyaksikan, ya ini anak benar, hidup suci. Kedua, mau menderita karena salib Kristus. Sehingga di surga menyaksikan, ini tanda darah, menyaksikan, ya anakku ini adalah orang yang kudus, orang yang benar. Itu kesaksian dari putra Allah. Yang ketiga, itu mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak mau hidup ngawur-ngawur seenaknya menuruti hawa nafsu, nggak, hidup dipimpin Roh. Sehingga Roh Kudus menyaksikan dari surga, iya ini orang-orang ini adalah putra-putra Allah yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat yang ke-14. Ya, sampai di sini saya berhenti saudaraku tentang lahir dari Allah. Video yang akan datang kita akan bahas tentang proses kelahiran baru dan pembaharuan Roh Kudus.
yang kita lihat dari dalam skema kemah suci. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.